Pernah lo gagal move on parah, dia diguna-guna. Nggak sih, Kosem sama Cisal punya mantan gitu, terus Gue gak punya mantan, gue gak pernah punya mantan. Oh, berarti yang kemarin tuh bukan mantannya? Itu kan kemarin kan konten. Gimana? Ngerti nggak artinya gamon? Enggak tuh, gagal move on. Gagal move on. Ya, gue tahu gagal move on. Pernah nggak gamon sama mantan? Iya. Terus Kayak kita mau sama siapapun tuh baliknya ke dia lagi gitu. Jawab dulu. Wah, pernah lo gagal move on parah. Gue baru ketahuan sekarang lo gagal move on. dibilang gamon nggak pernah sih, soalnya kan gue sama dia lama ya. Yang sebelumnya itu kayak masih sekolah banget gitu loh. Misalnya aku sama dia kan dari SMA kelas 2. Ya. Jadi sebelumnya itu ya cinta monyet lah gitu, nggak bisa dibilang gamon. Masa cinta sama monyet ya? Maksudnya sama manusia? Tapi Diki pernah nggak? Maksudnya pas sama Kosem itu tapi suka sama orang lain juga gitu. Ya, pada akhirnya Diki tetap milih Kosem. Kalau gue karena sibuk. Ini pertanyaan memicu berantem nih sebenarnya. Nah, jadi gini ya sayangnya. Pada saat aku sama dia itu, aku sibuk. Oh iya. Sibuknya. Enggak, lu jangan bohong. Lu pernah nggak Sibuknya pas sama apa dulu gua, nih? lu apa namanya? Tadi pertanyaannya? Suka sama orang lain. Ya, Pernah makanya nggak? ini aku bilang, Iya. aku tuh jadi nggak punya waktu untuk suka sama orang lain karena aku sibuk. Mana Sibuk mungkin apa ya? tau Nggak percaya sih gua. Sibuk ini, Apa tuh? jaga gawang supaya Maksudnya sebelum sama Kosem, maksudnya sebelum jadian sama Kosem, kan Cisal pasti punya mantan kan? Iya punya. Oh, berarti setelah sama gua pernah nggak merasa belumnya lagi gitu? Oh, ya. Pernah lah. Nggak tahu sih pernah apa enggak. Saya sih enggak ya, situ aja kali. Kosem pernah. Kosem berarti yang pernah. Pernah. Iya pernah. Sayangnya kenapa kembali lagi ke Cisal? Oh iya. Oke, waktu itu gue mau menikah. Ketika mau menikah itu banyak cobaan. Pas sebelum nikah itu dekat sama seseorang yang bikin ragu untuk menikah sama Cisal. Sampai pada akhirnya Kosem memutuskan Cisal. Oke, sampai pada akhirnya memutuskan untuk sama Cisal, komitmen. Ketika memang komitmen, terus juga pikir panjang, terus juga pikir kayak ini kayak godaan semata yang membuat untuk melangkah ke jenjang pernikahan tuh membuat menjadi simpang siur, ragu, maju mundur. Ih, keren juga kata-kata gue, keren juga ya. Kata-kata gue keren juga ya. Keren juga kata-kata gue ya. Kayak motivasi gitu ya. Mantap ya. Itu yang membuat gue jadinya kayak mikir 2 kali. Ternyata setelah gue riset dengan beberapa orang, hampir kebanyakan, memang setiap orang mau menikah ada di part itu. Tapi nggak semua ya. Ntar gue diceng-cengin nih, dihujat. Gue enggak. Itu mungkin ada, nah tergantung kita mau naik level apa enggak. Nah pada saat itu kalau gue memilih untuk beralih yang ke yang lain, walaupun muka lebih cakep, lebih seksi, lebih kaya, nah itu apa namanya? Berarti gue sebenarnya bukan naik level, gue mundur ke belakang untuk gue turun level. Nah ketika gue melihat itu sebagai kesempatan tapi gue nggak ambil, ya itu gue untuk melangkah untuk naik level. Lebih ke komitmen sih sebenarnya. Komitmen, kadang gue juga pikir gue udah habis waktu sama dia juga cukup lama. Sayang Iya. banget ketika ada sedikit godaan, tiba-tiba gue belok kan. Kayaknya nggak oke banget lah. Karena gue udah habis waktu, habis semuanya juga besar sekali. Terus untuk orang yang lagi di fase itu gimana? Yang masih gamon sama mantannya tapi udah deket sama orang lain gitu. Itu kalau gue bilang sih ya lu ngerti hidup lu buat apa, lu ngerti sama pasangan lu sekarang tuh komitmen dan kasihnya seperti apa. Kalau lu rasa pasangan lu sekarang berharga sih lu akan mengerti sih ketika ada cobaan seperti itu lu akan bisa ngeflip pikiran lu, oh ini kayaknya salah nih gue begini. Tapi kalau misalkan lu melihat pasangan lu nggak spesial, nggak seperti martabak, keren juga nih. Ada aja gue ceng-cengan deh. Nah jadinya lu ngerasa ya dia nggak spesial, jadinya nggak banyak orang selingkuh, banyak orang bisa gagal move on, banyak orang bisa beralih ke yang lain-lain. Karena kan orang itu setelah menikah pun aja bisa banyak godaannya, apalagi sebelum nikah belum ada janji suci di dimanapun kalian berhubungan gitu loh, mesti bebas-bebas saja kan, belum terikat. Yang sudah terikat aja bisa bercerai, yang sudah punya anak, punya cucu aja tiba-tiba bisa bilang, aku udah gak cinta lagi sama kamu. Itu gimana ceritanya? Udah anak banyak, udah cucu banyak. Terus lu ngapain aja sama ini? Invest bodong. Aku adalah ketika kita kenal baru tuh kita selalu baliknya ke mantannya kita. Sebenarnya itu karena akunya yang terlalu terbiasa dengan mantan itu, jadi setiap ada orang baru itu selalu membandingkan sama dia, atau karena emang akunya aja yang toksik di hubungan baruku. Jadi aku merasa Dia selalu ngaku diri dia toksik ya. Gua paham. aku selalu balik lagi ke dia. Gua paham. Tapi salah jawab dulu.
Enggak, maksudnya ini ceritanya nggak bisa gamon tuh kamu berarti kan? Jadi yang gamon itu kamu Iya, ke aku hubungan sama. yang baru. Selalu melihatnya yang hubungan yang lalunya, Iya, gitu kan? Jadi meskipun kita berdua itu ada pasangan masing-masing, kita pasti balik lagi. Kenapa lo putus? Itu dulu. Putusnya karena apa? Maksudnya general aja. Oh, karena beda agama yang pertama. Tuhan. Yang kedua, dia tukang selingkuh sebenarnya Ci, tapi aku selalu maafin dia. Nah, ini kan karena perempuan ya. Jadi Kenapa mau selingkuh? Gua? kalau Emang kayak gua begini tukang gua selingkuh? semangat nih. Jadi mau dia selingkuh berapa kali tuh aku selalu maafin, padahal itu udah harus banget kan. Tapi kalau semuanya disumbangin lagi aku nggak mau sama dia. Tapi kalau semuanya aku kayak butuh apa gitu tuh aku selalu balikin lagi ke mantanku itu gitu. butuh apa maksudnya? Butuh tempat curhat atau apa gitu aku selalu baliknya ke dia. Artinya kamu harus mencari tempat tuh, maksudnya gini loh, Bikin emosi tempat aja. yang nyaman itu bukan cuman di sana gitu loh. Jangan nih, lu baliknya kan ke dia lagi nih. Lu Iya. merasa kalau gue curhat, gue nggak punya tempat lain, gue harus kesini lagi gitu kan. Iya. Sedangkan artinya lu tidak membuka diri lu untuk lingkungan yang baru. Iya. Kalau lu buka diri lu buat lingkungan yang baru, lu akan bisa, oh ya udah itu udah my past gitu loh. Udah my past gitu loh. Itu udah samping gua, udah samping. Maksudnya tetap dalam cerita hidup lu, tapi tidak lagi menjadi bagian dalam hidup lu. Buat apa lu harus balik ke situ-situ lagi? Apalagi lu tahu dia toxic, dia selingkuh dan lain sebagainya. Lu harus bisa punya value diri. Lu punya value dirinya kayak apa kalau memang value diri lu? Oh ya nggak apa-apa, gue memang pantas diselingkuhi. Kan ada orang yang kayak gitu ya. Kayak terlalu gimana sih menjadi korban dan lain sebagainya. Jawaban gue sederhana. Ketika ini kan jawabannya kebanyakan ya. Ngerti nggak ngerti kan? Nah, gue Ngerti. sederhana. Lu nggak ngerti. Ketika lu gagal move on dengan pasangan lu, berarti ya lu nggak move on. Berarti lu nggak membuka diri lu. Mohon maaf Pak. Pak, kata-katanya gagal move on. Udah gagal depannya Pak. Mohon maaf nih. Mohon maaf nih Pak, saya Oke. Pak, ya kan? Ya ini jadi pakai ya malu. Mohon maaf nih. Gue ulang lagi kata-katanya. Iya. Nah, gue ulang lagi nih. Ini kayak malu ya. Gue menjawab pertanyaan lu simpel. Berarti sederhana. Berarti lu tidak sepenuhnya membuka diri dengan pasangan lu yang baru. Ya lingkungan yang baru. Kalau lu Ya, sudah sama. membuka diri dengan pasangan yang baru, lu anggap ini spesial. Seperti tadi gue ngomong martabak. Berarti yang lama itu udah bukan martabak yang spesial lagi, udah basi, udah Iya. gak enak. Sama rasanya. menurut aku ini yang perempuan ya. Kita tuh harus punya, menurut aku satu value, kedua lu tuh harus lihat worth it nggak? Untuk dipertahankan atau Dia tidak. worth it nggak buat lu? Se-worth it Ini siapa nih, itukah baru? dia? Ya, yang lama lah, yang lama. Apakah yang lama itu sangat segitu worth it-nya? Sekarang yang lama sama yang baru, bagus mana mukanya? Baru, Baru, jauh, jauh, baru. begini. Gue bisa jawab nih, berarti dia diguna-guna. Maksudnya gini loh, siapapun itulah orang barunya, mau yang sekarang ataupun nanti yang lain, menurut aku tuh maksudnya gini loh, ngapain lo ngabisin waktu di orang yang tidak worth it? Cara untuk lu bisa gak gamon lagi, jangan buka celah, Iya. jangan buka pintu. Tutup, Ketika ya udah, tutup, lu selesai gitu. sedikit membuka celah, itu ada potensi untuk lu balik lagi, balik lagi. Iya.